Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Afifah dengan NIM 12050120480. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 6 pada mata kuliah basis data dengan dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya STMKOM. Di mana pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat view dari query yang kompleks seperti join, where, group by, dan heaping, serta cara memanggilnya. Nah, apa sih view itu? View adalah representasi logis dari tabel yang ada atau sudut pandang lain. View merupakan objek database seperti tabel, namun bukan tabel yang dalam bentuk nyata. View ini berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat dan diubah, dan dapat juga digunakan untuk mengambil data dari beberapa tabel, memberikan kemandirian data bagi user. Nah, view ini memberikan akses ke data untuk kelompok pengguna sesuai dengan izin atau kriteria khusus dari mereka. Nah, view ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu view sederhana, yaitu subquery yang memperoleh data dari satu tabel. Hanya dari satu tabel dan tidak berfungsi grup apapun atau tidak memiliki fungsi grup apapun. Operasi insert, update, delete, dan merge yang mempengaruhi tabel mungkin saja dapat dilakukan pada view sederhana ini. Dan nama kolom dalam pernyataan select dapat dialiaskan atau dapat memiliki alias. Dan alias juga dapat dicantumkan setelah pernyataan create view dan sebelum subquery select. Yang kedua yaitu view kompleks atau rumit. View kompleks atau rumit adalah view yang dapat berisi fungsi grup dan gabungan grup. Fungsi grup juga dapat digunakan pada view rumit. Selanjutnya yaitu view kompleks atau view rumit. View kompleks adalah view yang dapat berisi fungsi dan gabungan grup. Fungsi grup juga dapat digunakan pada view rumit ini. Nah, di sini saya akan membuat contoh view sederhana. Langkah pertama kita harus connect dulu ke user HR-nya. Jadi kita connect HR, kemudian masukkan passwordnya. Nah, setelah kita terconnect, kita langsung membuat view sederhananya. Caranya yaitu create view, kemudian nama view-nya. Nama view-nya di sini saya akan membuat view tugas 6. Kemudian tadi pada view sederhana kita dapat membuat AS-nya atau aliasnya, maka di sini saya akan membuat aliasnya. Kemudian select AS select kolom yang akan dibuat pada view sederhana. Saya akan membuat employee ID sama first name,
Nah, kemudian kita buat garis lurus 2, lalu tanda petik tunggal, kemudian spasi dan tanda petik tunggal lagi. Kemudian garis lurus 2 lagi untuk menggabung first name dan last name. Kemudian untuk penggabungan dari first name dan last name ini kita buat aliasnya, yaitu full name. Nah, selain employee ID, first name, dan last name, saya juga akan membuat kolom salary. Setelah itu, from, tadi kita akan membuat employee, jadi kita buat from employees. Di sini pada penulisan kolom employee ID-nya kurang satu huruf E-nya, jadi kita buat lagi. Nah, di sini saya sudah membuat view sederhananya. Kemudian untuk cara memanggil dari view sederhana ini yaitu dengan select all atau menggunakan tanda bintang untuk kita melihat semua kolom yang sudah dibuat pada view sederhana ini. Kemudian from nama view yaitu view tugas 6. Terjadi kesalahan penulisan pada select. Jadi kita ulang, select all from nama view tadi view tugas 6. Nah, di sini sudah terdapat tiga kolom yang sudah kita buat pada view sederhana tadi, di mana yang sebelumnya kita buat last name dan full name, kemudian kita gabungkan dengan menggunakan tanda ini. Maka jadinya yang kemudian kita buat aliasnya dengan nama full name, maka di sini hanya ditampilkan full name-nya saja dan sudah digabung dari first name dan last name. Nah, kemudian jika kita ingin membuat untuk namanya ini hanya menggunakan 10 karakter, jadi kita akan menggunakan substr, di mana substr ini berfungsi untuk membatasi karakter pada suatu kolom. Nah, untuk membuatnya kita buat create. Nah, di sini
karena kita ingin mengedit atau mengubah, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan create view, tetapi kita harus membuat create or replace, di mana or replace ini berfungsi untuk memodifikasi atau mengubah view yang sudah kita buat. Kemudian baru kita buat view, lalu nama view-nya view tugas 6, kemudian AS, lalu select, tadi tabelnya ada kolom employee ID, jadi employee ID. Nah, untuk membatasi karakter pada full name atau nama dari pegawai ini, kita akan menggunakan substr. Nah, di dalam kurung baru kita buat first name, kemudian tanda penghubungnya tadi, kemudian last name, koma. Nah, untuk substr ini kita tadi ingin membuat batasannya 10, jadi dan dimulai dari 1. Jadi kita buat 1, 10. Tutup kurung. Nah, baru kita buat alias dari nama employee ini, yaitu full name. Kemudian salary, from employees. Di sini saya sudah memodifikasi atau mengubah dari view sederhana yang sudah kita buat tadi. Kemudian saya akan memanggilnya dengan select all atau tanda bintang from nama view-nya view tugas 6. Nah, di sini untuk full name-nya yang mana tadi kita lihat di sini pada employee ID 199, full name-nya yaitu Douglas Grant. Nah, kita lihat di sini hanya ada Douglas GR karena kita sudah memasukkan fungsi substr, di mana kita membatasi untuk namanya tadi atau full name-nya hanya 10 karakter. Nah, sedangkan pada Douglas Grant ini terdiri dari 13 karakter termasuk spasi. Nah, makanya di sini hasilnya menjadi hanya Douglas GR, di mana di sini hanya 10 karakter, yaitu DOUGLAS spasi GR. Nah, karena tadi saya akan menjelaskan cara membuat view yang kompleks dengan join, where, group by, dan having, maka di sini
saya pertama akan membuat view yang kompleks dengan join. Nah, di sini kita akan membuat view baru, yaitu saya akan membuat view tugas 16. Create view, nama viewnya tugas 16. Kemudian AS, karena kita akan membuat view kompleks, maka di sini bisa kita buat or replace view, nama view. Pada or replace ini itu sebenarnya opsional. Jika tidak dibuat pada view kompleks ini, maka tidak akan ada pengaruhnya. Tapi di sini saya akan tetap membuatnya. Kemudian AS select employee ID karena di sini kita akan membuat view kompleks, jadi kita buat fungsinya substr di mana kita akan membatasi nama employee. Jadi first name dan kita akan menggabungkan nama first name dan last name. Jadi kita buat tanda penggabungnya atau tanda penghubungnya. Kemudian last name, koma, batasannya mulai dari 1 sampai 10, tutup kurung. Kemudian kita akan membuat alias dari nama employee ini, yaitu full name. Kemudian from tabel employees. Nah, di sini kita sudah membuat view baru, yaitu view kompleks dengan nama view-nya yaitu tugas 16. Kemudian kita akan memanggil view tersebut dengan cara select bintang atau all untuk memanggil semua tabel yang ada pada view tersebut. Kemudian from, nama view-nya yaitu tugas 16. Nah, di sini karena tadi kita hanya memanggil employee ID dan nama employee. Jadi di sini hanya ada 2 kolom, yaitu kolom employee ID dan kolom full name atau nama employee dengan menggunakan fungsi substr atau pembatasan karakter pada nama employee-nya. Nah, kemudian saya akan mencoba membuat kolom salary.
Caranya yaitu create or replace view, kemudian nama view-nya view tugas 16, kemudian AS, lalu select employee ID, kemudian kita juga akan membatasi karakter pada full name atau nama employee, substr, first name, kemudian tanda penghubung, last name, koma, pembatasannya mulai dari 1 sampai 10 karakter. Lalu kita akan membuat alias dari first name, alias dari gabungan first name dan last name, yaitu full name, koma, kemudian tadi saya akan menambahkan kolom salary, kemudian from tabel employees. Nah, di sini saya juga sudah mengubah atau memodifikasi view tugas 16. Kemudian saya akan memanggilnya dengan select all atau bintang from nama view, yaitu tugas 16. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 kolom untuk view kompleks yang sudah kita buat. Yang mana awalnya tadi hanya ada kolom employee ID dan full name. Dan sekarang sudah kita ubah dengan menambahkan kolom salary. Selanjutnya saya juga akan menambahkan kolom departemen name dari tabel departemen dengan cara create or replace view, nama view-nya tugas 16, AS, kemudian select kolom employee ID, lalu kita buat substr untuk membatasi karakter pada nama employee, kemudian first name, tanda penghubung, lalu last name, kita batasi mulai dari 1 sampai 10.
kemudian kita buat nama aliasnya full name. Nah, di sini kita akan menambahkan kolom departemen name. Departemen name. Kemudian from employees, lalu kita buat fungsi join dari tabel departments. Dan menggunakan using departments ID. Nah, di sini terjadi error karena salah penulisan pada employees. Lalu kita buat ulang, create or replace view, nama view, tugas 16 as select employee ID subs PR dalam kurung first name penghubung kemudian last name kita batasi dari 1 sampai 10. Kemudian kita buat aliasnya full name. Kemudian kita buat kolom departemen name. From employees. Kemudian kita tambahkan join departments dan menggunakan using department ID. Nah, di sini kita sudah menambahkan kolom departemen name. Lalu kita coba panggil dengan select all atau bintang from nama view tugas 16. Nah, di sini sudah terdapat kolom employee ID, full name, dan departemen name. Nah, kemudian kita akan mencoba memanggil hanya data atau tabel yang mempunyai departemen name-nya accounting. Caranya select all from nama view tugas 16. Kemudian kita akan menambahkan klausal where departemennya. Tadi kita ingin mencari atau memanggil departemen name-nya yang hanya accounting. Jadi departemen name sama dengan
Nah, di sini bisa kita lihat tabel yang hanya mempunyai departemen name-nya accounting. Selanjutnya, saya akan membuat atau memanggil full name dengan urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya, select all from nama view tugas 16 dengan menambahkan klausal where departemen name pada departemen name accounting. Lalu kita buat order by untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Order by, kita akan mengurutkan full name. Order by full name. Nah, di sini pada full name huruf S pada huruf alfabet itu lebih dulu daripada huruf W pada huruf alfabet. Sehingga urutan dari full name itu diawali dengan huruf S terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya supaya William G ini berada di posisi atas atau lebih dulu berada di posisi atas? Caranya, select all from nama view tugas 16 dan menambahkan klausal where departemen name pada departemen name accounting. Kemudian ditambahkan order by pada full name. Nah, karena kita ingin membuat yang lebih tinggi dari yang tertinggi ke terendah, maka kita akan menggunakan dash. Nah, di sini untuk W tadi yang tertinggi atau pada huruf alfabet itu setelah huruf S, maka dia berada di baris pertama pada departemen name accounting, karena tadi kita menggunakan perintah dash. Nah, begitu juga jika kita ingin mengurutkan pada tabel pada kolom departemen name yang mempunyai departemen name-nya itu finance. Caranya sama, yaitu select all from nama view, kemudian klausal where departemen
departemen name. Tadi departemen name-nya kita akan membuat yang finance. Kemudian kita akan mengurutkannya dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian order by, mengurutkan full name-nya dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi full name. Nah, di sini terdapat 6 rows untuk departemen name finance. Di sini sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, di mana di sini pada huruf alfabet huruf D yang lebih awal dari I, J, L, dan N. Nah, bagaimana kalau kita akan membuat dari N terlebih dahulu? Kita select all from nama view, clause aware, department, and finance. Kemudian order by full name. Nah, untuk membuatnya dari yang terbesar ke yang terkecil, kita gunakan dash. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya, di mana tadi pada full name Nancy berada di barisan paling akhir, dan jika kita menggunakan dash, maka full name Nancy berada di urutan pertama. Nah, kemudian saya akan membuat view yang lebih kompleks atau lebih rumit dengan menggunakan group by. Caranya select, caranya create or replace view. Di sini saya akan membuat nama view-nya tugas 26. Tugas 26. Kemudian AS. Lalu kita akan membuat select. Nah, di sini saya akan membuat inisialnya pada kolom employee, karena di sini saya akan membuat view untuk kolom employee. Jadi diinisialkan E, kemudian dot. Nah, kolom yang akan dibuat adalah employee ID. Kemudian kolom last name, maka kita buat last name. Dan kita juga akan membuat kolom first name-nya. Dan kita juga akan membuat kolom salary atau gajinya. salary. Nah, di sini saya juga akan membuat
kolom departemen name-nya. Jadi untuk departemen name, karena dia berada di tabel departemen, jadi saya menginisialkan dengan D. Kemudian dot departemen name. Kemudian from Nah, kemudian saya akan membuat view yang lebih rumit atau lebih kompleks dengan menggunakan group by. Caranya, create or replace view, kemudian nama view. Di sini saya akan membuat nama view-nya tugas 26 HS, kemudian select. Nah, di sini saya akan membuat kolom pada view ini menggunakan kolom yang ada pada tabel departemen. Jadi saya inisialkan dengan D, kemudian kolom departemennya itu departemen name. Jadi ditulis d.department name. Kemudian saya juga akan membuat kolom rata-rata gaji dari rata-rata gaji. Caranya AVG, kita masukkan rumus rata-rata AVG, kemudian karena gaji, karena saya akan membuat kolom rata-rata gaji dari employee. Jadi dot salary untuk gaji, kemudian kita buat nama alias dari rata-rata gaji ini dengan nama salary AVG. Nah, kemudian kita buat from employees, tabel employees atau inisial E, kemudian menggunakan join dari departemen atau dari tabel departemen yang diinisialkan dengan D. Kemudian kita akan menggunakan on atau tabel employees dot department ID sama dengan D dot department ID.
sini kita akan membuat group by-nya. Group by di department name. Nah, di sini saya sudah membuat view dengan menggunakan group by. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk dari view yang sudah kita buat dengan cara select all from nama view-nya tugas 26. Select all from view tugas 26. Nah, ini view yang sudah kita buat dengan menggunakan group by. Kemudian kita ingin memanggil hanya departemen ID. Kita ingin memanggil gaji rata-rata dari departemen name marketing. Caranya select all from nama view tugas 26. Kemudian kita buat klausa where departemen name-nya sama dengan marketing. Nah, di sini gaji rata-rata dari departemen marketing. Nah, di sini saya sudah membuat view yang baru dengan nama view Lala, di mana di sini saya membuat nilai tertinggi atau gaji tertinggi dari employee. Nah, di sini gaji tertinggi dari setiap departemen name. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.